Pemirsa, dalam Newsline Trending Topik kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas ini terkait dengan hal yang bikin geram, kemudian geleng-geleng kepala, dan ini juga menuai berbagai komentar dari warganet. Kalau kita lihat ya pemirsa, kita lihat lagi nih trending pencarian terkait dengan kasus suap PN Jaksel. Pencariannya hingga siang hari ini kurang lebih mencapai 2.000 pencarian nih pemirsa. Iya, tentunya ini banyak menuai kemarahan dari publik ya, seperti tadi Jessica sampaikan. Publik dibuat geram dengan rentetan kasus korupsi, bertambah lagi pemirsa daftar hitamnya, bahkan kali ini datang dari ranah hakim yang seharusnya jadi simbol keadilan, ditugasi untuk memberikan keadilan bagi kasus-kasus korupsi, tapi ternyata juga ikut melakukan korupsi. Katanya wakil Tuhan, tapi kok malah melakukan korupsi. Ketua Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan Muhammad Arief Nuriyanta ini menambah deretan penegak keadilan yang terlibat kasus rasuah. Kejaksaan Agung telah menetapkan Arief Nuriyanta sebagai tersangka penerima suap vonis lepas terdakwa korupsi minyak goreng. Ketika kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO itu bergulir, Arief Nuriyanta adalah wakil ketua PN Jakarta Pusat dan suap diberikan agar hakim memberikan vonis on-select atau putusan lepas terhadap 3 perusahaan yang terlibat, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan juga Musimas Group. Iya, jadi total pemirsa ada 7 orang tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus suap hakim ini. 4 diantaranya ini mereka adalah hakim. Ada 4 hakim, selain itu juga ada Muhammad Arief Nuriyanta. Selain ia ada 3 orang hakim lainnya, yaitu Hakim Juyamto yang merupakan Hakim PN Jakarta Selatan, kemudian Agam Syarif Baharudin, dan juga Ali Muhtarob yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, Kejagung menemukan bukti bahwa Muhammad Arief Nuriyanta menerima suap sebesar 60 miliar rupiah sebagai bayaran untuk putusan lepas tadi. Dan 60 miliar ini kemudian dibagikan ya, 22,5 miliar rupiah kepada 3 hakim lain yang menangani kasus ekspor CPO tersebut. Dan pemirsa, tersangka lainnya adalah Wahyu Gunawan, ini selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kemudian ada Marcella Santoso dan juga Arianto yang sebagai advokat atau pengacara. Pemirsa, 7 tersangka memang telah ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung selama 20 hari ke depan. Selain itu pemirsa, penyidik Kejagung juga telah menggeledah sejumlah lokasi dan mengamankan barang bukti. Antara lain berupa uang dolar Amerika Serikat atau USD dan juga SGD atau dolar Singapura, serta puluhan kendaraan mewah. Kalau kita lihat kemarin saat konferensi pers terlihat ya barang bukti yang disita, barang mewahnya itu mulai dari mobil, kemudian ada motor, bahkan ada sepeda, ini puluhan loh. Iya, belum lagi nilainya begitu ya, yang sangat fantastis pemirsa sudah diekspos oleh Kejagung. Ini kita lihat bahkan masih sudah ada di situ ya, diekspos oleh penyidik. Dan juga diketahui bahwa pengungkapan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor CPO di PN Jakarta Pusat ini sebetulnya terungkap dari pengembangan kasus suap lain. Tapi masih juga nih suap terhadap hakim lain dengan terdakwa Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya yang kita tahu juga ternyata divonis bebas. Tapi kemudian itu adalah hasil suap. Dan penyidik Kejaksaan Agung ini menggali nih akhirnya ada peran-peran 7 tersangka untuk mematangkan berkas perkara. Penggalian peran ini dilakukan dengan mendengarkan langsung keterangan para tersangka, dan Kapus Penkum Kejagung Haris Siregar ini menyebut kalau penyidik telah memanggil para tersangka untuk diperiksa mulai kemarin Senin 14 April 2025 nih Marcel. Ya, kemudian dari Kapus Penkum juga mengatakan bahwa saat ini sudah ada 14 saksi yang diperiksa oleh penyidik Jampitsus. Dari 14 orang ini 7 diantaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Tidak menutup kemungkinan kalau ada tersangka lain dalam kasus yang menjerat 4 hakim ini. Tapi pihak Kejagung juga menyebut bahwa dugaan pihak-pihak yang terlibat ini tergantung dari perkembangan dan juga fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang ada atau ditemukan di kemudian hari. Kita akan simak pernyataan selengkapnya dari Haris Siregar berikut ini. Ada 14 saksi yang diperiksa ya. Dan dari 14 itu sudah ditetapkan 7 dan bahkan sudah dilakukan penahanan terhadap para tersangka. Saat ini penyidik tentu sedang fokus dalam rangka untuk melihat peran-peran dari ketujuh ini ya. Jadi istilahnya bagi kami mematangkan sisi pemberkasan
atau penelitian terhadap peran dari setiap tersangka. Nah, oleh karena mulai kemarin para tersangka itu dipanggil lagi, lalu diperiksa lagi, pemeriksaan lanjutan dari adanya keterangan-keterangan dari pihak-pihak dari saksi itu sendiri. Nah, yang kedua, bahwa tentu jika memang ada pihak-pihak yang masih harus bisa atau dapat dimintai pertanggungjawaban, itu sangat tergantung dengan perkembangan dari fakta-fakta hukum yang ada. Sangat tergantung dengan bukti-bukti yang ada. Apakah ada bukti permulaan yang cukup sehingga seseorang atau pihak mana saja pun bisa dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya saya kira ya perkara ini kan masih dalam waktu yang begitu singkat, dan nanti kita lihat bagaimana perkembangannya, dan itu sangat tergantung dengan fakta-fakta yang ada. 14 saksi dan 7-nya ditetapkan sebagai tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi. Dan pemirsa, atas kasus ini Komisi Yudisial menyatakan keprihatinannya dan sangat menyayangkan peristiwa suap terhadap oknum lembaga peradilan. Dan Komisi Yudisial akan mengambil inisiatif, yaitu dengan segera menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH. Ya, selengkapnya kita simak pernyataan dari Komisi Yudisial, yaitu juru bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata. Merespon hal tersebut, KY atas nama kelembagaan, saya menyampaikan bahwa Komisi Yudisial sangat menyayangkan dan prihatin sekali terhadap peristiwa tersebut, dan oleh karena itu KY menggunakan hak inisiatifnya untuk menerjunkan tim dalam menelusuri dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan tim juga akan mengumpulkan informasi dan keterangan terkait kasus tersebut serta memproses informasi atau temuan apabila ada indikasi pelanggaran kode etik hakim. KY juga berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk pendalaman kasus tersebut. Dan Komisi Yudisial juga meminta kepada semua pihak, masyarakat dan media untuk memberikan informasi yang terkait dengan kasus ini apabila ada, untuk bisa menguatkan dan mengembangkan kasus ini. Sementara itu, pemirsa, Mahkamah Agung berencana akan menggunakan teknologi robotik melalui aplikasi Smart Majelis dalam penunjukan majelis hakim. Nah, penetapan majelis hakim dengan teknologi robotik ini akan diberlakukan pada pengadilan tingkat pertama dan juga tingkat banding. Ini menjadi salah satu upaya untuk harapannya bisa mengurangi ruang-ruang gelap yang biasa dimanfaatkan untuk menyuap hakim. Tapi kan pertanyaannya ya Marsal, ini sebetulnya pengawasannya seperti apa sih? Atau mungkin jangan-jangan efek jera yang diberikan ini masih kurang sehingga mereka masih berani nih untuk melakukan korupsi. Nah, kita akan bahas pemirsa selengkapnya apa sebetulnya hukuman yang memang efektif bagi kasus-kasus suap hakim seperti ini. Kita akan bahas bersama dengan pakar TPPU Yenti Garnasih. Selamat siang, Bu Yenti. Selamat siang. Iya, Bu Yenti. Terima kasih Bu Yenti atas waktunya. Bu Yenti, kalau kita lihat dalam kasus suap hakim PN Jaksel yang baru terungkap ini, justru terungkap dari kasus suap hakim lainnya dengan terdakwa Ronald Tanur. Dari sebuah bukti elektronik yang kemudian menunjukkan ada pengembangan begitu. Nah, Bu Yenti melihatnya apakah memang ada modus tertentu yang sekarang digunakan oleh oknum-oknum pengadilan? Ya, baik. Ini kan sebetulnya kan dari Ronald Tanur. Ronald Tanur itu juga kemudian membuka yang sangat mengagetkan, yaitu bahwa ada mantan pejabat MA yang ternyata di rumahnya ada 1 triliun dan hampir 1 triliun dan 51 kilogram. Itu kan sebenarnya kasus terbesarnya itu. Sayang sekali tidak dituntaskan. Ya ini sepertinya jaringannya jaringannya Zara Prikar itu. Karena hanya dibiarkan begitu saja seorang yang sangat rajanya mafia kasus karena itu mulai 2012 dan banyak sekali yang diterima lah. Ini kemungkinan kan seperti ini jaringannya. Ternyata juga masih berkaitan dengan sidangnya Ronald Tanur yang ternyata memang hakim-hakim itu menerima suap. Jadi gini, banyak pembicaraan di dunia berkaitan dengan pemberantasan korupsi di negara-negara itu.
salah satu tolok ukurnya bahwa gagalnya pemberantasan korupsi dan merajalelanya korupsi adalah ketika hakim-hakim justru terlibat korupsi itu sendiri. Jadi hakim-hakim yang menangani peristiwa korupsi, perkara korupsi, justru dia menjadi pelaku. Maka itu sejak awal sebelum ada undang-undang tipikor pun, kalau yang menerima suap itu hakim, itu disebut sebagai delik propria. Delik di mana rumusan tindak pidana itu bukan siapapun atau barang siapa, tetapi langsung hakim yang menerima suap. Artinya apa? Ketika hakim menerima suap, itu beda dengan ketika setiap orang menerima suap. Artinya bahwa ini kondisi kita dalam rangka pengadilan, dalam rangka proses pengadilan terutama terhadap korupsi memang sungguh-sungguh dalam titik sangat nadir, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang extraordinary ya dalam rangka menertibkan kembali, termasuk bagaimana nih pandangan Presiden sebagai kepala negara dan eksekutif yudikatif yang lain terhadap Ketua Mahkamah Agung, karena ternyata terjadi lagi setelah ZR bukannya mereda malah muncul lagi gitu. Baik, perlu langkah extraordinary. Bu Yenti, salah satunya MA ini akan menggunakan robotik. Apakah langkah tersebut tepat, Bu? Dan apakah melihat kondisi saat ini menjadi alarm kalau terjadi krisis hakim di Indonesia? Oh ya, krisis hakim maksudnya apa? Hakimnya nggak ada gitu, nggak apa-apa. Kita harus berpikir seperti itu, karena daripada kita membiarkan hakim-hakim yang sudah tercemar, terkontaminasi dengan moral-moral korup, lebih baik kita mencoba membangun yang baru. Ini pernah terjadi di Georgia ya, hampir 25 tahun yang lalu, berani memecat hampir 100% hakim-hakimnya dan kemudian menggantikannya. Jadi jangan ada pemaafan lah untuk seperti ini. Ini harus ada upaya yang sangat keras ya, yang saya sayangkan ketika ada ZR dulu itu ya, yang di rumahnya ada dan kemudian ternyata mantan petinggi MA itu juga melakukan atau menerima suap dari kasusnya Ronald Tanur itu sendiri yang putusannya bebas. Dan sekarang ini adalah hakim-hakim yang ternyata ketika memutus onslah itu begini untuk masyarakat. Jadi perkara korupsi itu dinyatakan melanggar hukum tetapi bukan pidana gitu ya. Itu rata-rata seperti itu modusnya. Seolah-olah ini memang perkara digulirkan ke pengadilan tetapi bukan pidana. Itu namanya putusan lepas dari segala tuntutan hukum pidananya. Yaitu dikatakan sebagai onslah van alle rechtsvervolging gitu ya. Itu sebagai satu gestur untuk menghindar dari putusan pidana ini. Nah, ini kalau begini caranya, kita harus melihat putusan-putusan onslah yang di masa lalu. Saya ingat kan ada 179 di kasus keluar masuknya emas impor. Itu juga onslah. Yang menurut saya itu tidak onslah. Itu sebetulnya ada pemidanaan. Nah, itu harus dilihat juga. Ayo sekarang kita bongkar semua putusan-putusan korupsi yang jatuhnya adalah onslah. Ini onslah betulan atau onslah karena pesanan? Karena modus-modusnya kan seperti ini. Modus-modus yang sebetulnya Ketua Mahkamah Agung dan jajaran itu paham bagaimana sih modusnya itu pemilihan hakim-hakim yang menangani, bagaimana memanipulasi perkara, bagaimana kerja adanya pengacara-pengacara yang berkaitan atau berhubungan dengan panitera. Ini hal-hal yang sangat sering terjadi dan menimbulkan kekacauan penegakan hukum terhadap peradilan korupsi terutama, tetapi kita menanggapinya dengan tidak extraordinary gitu ya. Kita sepertinya tidak terkaget-kaget, ini bahaya sekali sampai dengan masyarakat terus menganggap maklumlah kalau hakim juga terlibat korupsi. Tidak. Kali ini harus kita merasa bahwa betul-betul pengadilan nuansa peradilan pidana korupsi itu sangat gelap gulita ya, sangat gelap ya. Ini luar biasa menyedihkan dan ini beruntun loh, dalam setengah tahun itu terus-terusan ada seperti ini. Masa iya kita akan hanya menangani sekedar dengan robot? Robot itu juga ada pengendalinya pasti manusia nanti akhirnya. Jadi jangan percaya dengan seperti itu, seperti pada waktu pembagian berkaitan dengan dengan tender itu melalui mekanisme online. Ternyata kan juga enggak seperti itu. Online pun di belakangnya masih ada orang, ada manusia. Jadi yang harus diperbaiki adalah mental manusianya
moral korup dari para penegak hukumnya. Jadi kalau sudah korupsi, penanganan korupsi dan kemudian cara penanganan korupsi juga dengan cara yang korup dan yang melakukan korupsi justru dari lembaga peradilan, ya sulit mengharapkan apapun dari hari ini. Presiden mengatakan semangat pemberantasan korupsi. Sekarang kita tantang, Presiden mau apa dengan adanya seperti ini sekarang setelah ZR waktu itu, Zara Prikar, seolah-olah dibiarkan, seolah-olah hanya dia sendiri, tidak dibongkar secara tuntas dengan alasan bahwa lupa. Masa seperti itu? Harusnya dilakukan penelusuran kasus-kasus yang berkaitan dengan pada masa Zara Prikar dulu itu sebagai pejabat. Siapa-siapa aja hakim-hakim yang ditempatkan. Ini juga menyedihkan kan? Hakim ini pada waktu melakukan ini kan waktu itu jadi wakil ketua PN Selatan gitu ya kalau nggak salah gitu ya. Setelah melakukan korupsi ini malah diangkat jadi ketua. Nah ini harus dievaluasi rekrutmen penempatan posisi. Ternyata kan salah dong ya, orang yang ditetapkan jadi ketua pengadilan negeri malah pada waktu wakil ketua melakukan korupsi. Nah itu sih gimana nih? Ya, Bu Yenti, menarik ketika tadi Anda sebutkan bahwa ketika hakim yang melakukan korupsi itu harusnya ada pendekatan yang berbeda. Mungkin dari segi sanksi, dari segi bagaimana pendalamannya. Tapi sejauh ini mungkin yang kita lihat di kasus-kasus oknum hakim, ini kemudian hukuman yang diberikan itu tidak, atau mungkin belum efektif memberikan efek jera. Bagaimana seharusnya dari sisi pemberian sanksi? Ya, efek jera itu di Indonesia sekarang agak susah ya Mbak, karena rasa malu itu udah hilang ya. Ini pun ada banyak hal. Hakim kok di rumahnya itu disita Ferrari. Emang nggak malu ya hakim pakai Ferrari gitu ya. Kecuali emang dari remaja anaknya orang kaya pakai Ferrari gitu kan. Nah, Ferrari ini ditunjukkan ini sebetulnya Kejaksaan Agung harus bilang bahwa ini adalah bukti tindak pidana pencucian uang. Ini dengan jangan hanya undang-undang korupsi saja. Kalau hanya undang-undang korupsi saja bisa jadi nanti ancaman pidananya rendah. Tapi kalau langsung Kejaksaan Agung mengatakan langsung ini ada tindak pidana pencucian uangnya pasti, karena yang dibagi adalah uang kan ya. Uang dari 60 miliar, yang 20 miliar sudah dibagi 3. Pembagiannya pun sangat memalukan kan ya. 406 kemudian ada keributan dan sekarang kita cari sisanya kemana gitu kan. Sangat memalukan, jadi baca saja sudah ngilu gitu perasaan saya ya. Oh pada rebutan uang suap gitu ya. Hakim lagi. Nah, berkaitan dengan penyitaan mobil mewah dan motor-motor mewah itu adalah sangat jelas indikasi TPPU. Jadi harusnya dari sekarang dikatakan bahwa ini TPPU. Sehingga siapapun nanti, hakim siapapun ini kalau juga memang terbukti korupsi dan TPPU-nya, ancaman pidananya bisa mendekati ke 20 tahun ke maksimal gitu. Kalau undang-undang korupsi kan kita tahu sendiri ya. Undang-undang korupsi walaupun maksimal 20 tahun, pidananya hanya 4 tahun dan sebagainya. Dan penyitaan aset, perampasannya akan lebih kuat kalau menggunakan TPPU. Selain itu harus kita pikirkan, ketika hakim-hakimnya menjadi tersangka, kita harus nanti setting hakim yang mengadilinya itu siapa. Ya jangan sampai jeruk makan jeruk nanti nggak tega kan gitu ya, itu penting. Jadi ini juga perlu kita pikirkan hakim ad hoc ya, hakim ad hoc kita itu kan sebetulnya untuk ini ketika ada hakim sendiri atau bagian dari peradilan yang melakukan tindak pidana terutama korupsi, maka harusnya ada hakim-hakim yang betul-betul yang netral, yang objektif, yang memahami betul permasalahan korupsi. Nah, ad hoc di Indonesia ini juga agak salah, semu gitu ya. Harusnya ad hoc itu bukan ad hoc yang sementara tapi kayaknya juga agak kekal gitu ya. Harusnya itu ad hoc yang betul-betul ad hoc per kasus. Jadi dicari orang-orang yang bisa menjadi hakim-hakim yang tidak mungkin terkontaminasi, tidak mungkin bisa diintervensi oleh Mahkamah Agung gitu ya. Ini juga perlu penting dipikirkan kembali pemikiran kita dulu bahwa ad hoc kita ini adalah keliru. Hakim ad hoc. Baik Bu Yenti, itu dari sisi memang sudah terjadi. Bu, tapi kami sebagai masyarakat tentu melihat jadi ada ketidakpercayaan kan Bu. Ini bagaimana sih sebetulnya, apakah diperlukan ada pengawasan eksternal secara khusus supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi? Sebetulnya ini permasalahannya ada di mana Bu? Apakah supply and demand Bu? Iya, pada akhirnya kan seperti itu ya. Jadi kalau kita membedakan antara gratifikasi dan suap, itu kan intinya apa sih?
sama-sama menerima, satunya gratifikasi, satu suap. Tapi yang suap ini adalah ada transaksional, ya kan? Artinya memang ada ruangan yang mereka bisa bertransaksi seperti yang sekarang terjadi, gitu ya. Jadi ini kan harus dicarikan bagaimana cara pengawasannya. Pengawasannya kita sementara ini kan ada KY, tapi KY kita juga tidak seperti KY di negara lain. KY kita adalah ketuanya bukan dari Mahkamah Agung ya. Kalau di mana-mana kan ketua komisi yudisialnya adalah ketua Mahkamah Agung juga, karena ketua Mahkamah Agungnya memang sangat bisa dipercaya. Kalau sekarang kan tidak, sehingga apapun yang menjadi rekomendasi dari, dan hanya rekomendasi lagi dari KY itu juga tidak terlalu diindahkan karena bukan ketua Mahkamah Agung. Jadi banyak hal untuk Indonesia itu memerlukan penanganan khusus, memerlukan suatu format yang khusus, dikarenakan memang kita betul-betul kehilangan kepercayaan gitu. Siapa yang harus ngawasi? Seperti apapun lah pengawasannya. Kalau memang masih ada keterlibatan, itu ya memang agak sulit gitu ya. Jadi pengawasan eksternal kan sudah ada. Pengawasan internal juga penting dengan adanya sanksi-sanksi yang luar biasa. Kalau di luar negeri namanya hakim dipecat itu sudah sangat luar biasa. Kita belum mendengarkan di beberapa tempat ada juga ya, ini nggak tahu nih Mahkamah Agung dan KY tahu nggak? Ada hakim yang jelas-jelas setelah terlibat satu perkara di mana dia tidak menunjukkan sebagai hakim yang bisa dipercaya, tapi masih pegang palu, masih hakim pegang patok palu. Ini gimana gitu kan? Ini aja ya. Nah, bagaimana kalau suatu saat hakim ini kemudian menangani korupsi, menangani kasus lain, dan kemudian dia sangat rentan untuk menerima suap. Nah, suap itu lebih saya katakan lebih berat dari gratifikasi dalam hal pertanggungjawabannya ya, bukan hanya pidananya saja, yaitu bahwa kalau gratifikasi itu tidak ada komitmen, hanya tiba-tiba diberikan hadiah. Tetapi kalau suap itu ada transaksional, artinya sangat memalukan ya, ada tawar-menawar seperti yang sekarang ini kan ada tawar-menawar, tidak mau kalau tidak 20 miliar gitu. Baik. Kita tentu harapkan bersama dari kasus ini kemudian tidak menguap begitu saja ya, tapi ada langkah nyata yang memang diambil untuk melakukan reformasi dalam Kamar Peradilan kita. Terima kasih Bu Yenti Garnasih, pakar TPPU sudah bergabung bersama kami memberikan perspektifnya di Newsline. Dan pemirsa, kita akan lihat juga bagaimana ungkapan ya kekesalan dari warganet ini terkait dengan kasus suap PN Jaksel. Kita lihat dari Kang_mam yang menyuap ditangkap juga dong, mentang-mentang punya perusahaan dan backingan pemerintah bisa lolos begitu saja. Dan selanjutnya dari Rixer. Nikmat dunia begitu silau ya Pak, kilauannya begitu membutakan jalan dan niatmu untuk menegakkan keadilan. Terlihat ya mereka sudah mulai tidak percaya. Sudah mulai tidak percaya, dan kita lihat juga dari Ed Mustafri, kemanakah daku harus mencari keadilan ketika hakimnya Wakil juga Tuhan katanya, tapi ternyata tidak bisa dipercaya. Dan selain itu juga satu persatu nih ya sudah dibuka sama Tuhan, dan tinggal kita lihat saja karmanya buat mereka semua, bahwa Allah tidak tidur. Pemirsa, tentunya kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.